Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Wijaya Kusuma dengan NIM 860309106. Saya berasal dari jurusan PGSD dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Pernahkah kita berpikir mengapa kurikulum pendidikan selalu berubah? Atau bagaimana sebuah metode pembelajaran dinyatakan valid dan ilmiah? Jawabannya ada pada hubungan erat antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Dalam 3 menit ke depan, kita akan membedah bagaimana keduanya saling mengawasi, memperkuat, dan menjadi pisau analisis satu sama lain. Di sini pertama, mari kita lihat bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Sebagai sebuah disiplin, ilmu pendidikan tidak boleh berdiri di atas asumsi kosong. Disinilah filsafat ilmu hadir sebagai penjaga gawang. Filsafat ilmu menguji eksistensi objek kajian pendidikan, memastikan keilmiahan metode penelitiannya agar objektif dan teruji, serta menjaga nilai-nilai etika di dalamnya. Tanpa pengawasan filsafat ilmu pendidikan rentan terjebak menjadi indoktrinasi atau sekadar pelatihan teknis tanpa arah moral yang jelas. Poin kedua adalah bagaimana pendidikan yang bermakna turut memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan bukanlah objek pasif. Ketika pendidikan berhasil melahirkan manusia-manusia kritis, disitulah dinamika filsafat ilmu berkembang. Praktik pendidikan di lapangan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru, dilema moral baru, dan lapangan epistemologi baru. Singkatnya, pendidikan yang berkualitas menjadi laboratorium hidup dari bahan bakar yang memperkaya kajian teori dalam filsafat ilmu. Ketiga, lantas mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Karena filsafat ilmu memiliki 3 pilar utama, yaitu: 1. Ontologi, membedah apa yang sebenarnya kita pelajari. Apa hakikat manusia yang ingin kita didik. 2. Epistemologi, membedah bagaimana ilmu itu ditransfer dan didapatkan. Apakah metode mengajar kita sudah valid dan sesuai dengan cara kita kerja otak manusia. 3. Aksiologi, membedah untuk apa ilmu itu digunakan. Apakah pendidikan itu mencetak manusia yang humanis atau justru robot industri. Dengan ketiga pisau ini, kita bisa membongkar akar masalah pendidikan, bukan cuma melihat gejalanya di permukaan. Yang poin keempat, mari kita lihat contoh konkretnya pada penerapan kurikulum merdeka atau student centered learning. Secara ontologis, kurikulum ini memandang siswa sebagai individu yang merdeka yang punya potensi unik, bukan kertas kosong. Secara epistemologis, proses belajarnya bergeser dari ceramah satu arah menjadi pembelajaran berbasis proyek yang melatih nalar kritis. Secara aksiologis, tujuannya jelas, membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter. Ini adalah bukti nyata filsafat ilmu bekerja di dalam ruang kelas kita. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Filsafat ilmu memberi arah dan pondasi yang kokoh, sementara pendidikan menghidupkan dan menerapkan nilai-nilai filsafat tersebut dalam realita. Tanpa filsafat, pendidikan kehilangan arah. Tanpa pendidikan, filsafat hanya menjadi teori mati. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam pelafalan kata atau dalam saya berbicara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.